Ini kan kalau kita lihat di jadwal KPU kan masih jauh. Sebetulnya menurut Perindo ini sudah waktunya atau belum? Oke. Figur calon presiden seperti apa yang menurut Kang Ferry dibutuhkan Indonesia saat ini? Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Ya, nah ini Kang, ini tempat favorit saya. Jadi selain ruang kerja, ada tempat favorit. Ini tempat ngumpul bareng anak-anak. Ya, spot favorit. Ya, jadi dari mulai kalau misalnya pagi-pagi sarapan atau malam-malam kita ngumpul ya ini sama anak-anak ngeteh ngopi di sini sambil makan. Kelihatan banyak milestone nih. Milestone. Ini apa? Kang Ferry masih muda. Ya. Nah ini apa? Foto prewedding. Foto prewedding ini prewedding, terus foto-foto kegiatan, foto pas waktu saya dilantik ya? 2012 oleh Pak SBY. Terus ada foto dengan Pak Jokowi waktu audiensi pertama, ada foto waktu umroh bareng, ada foto-foto diri lah. Nah ini foto apa nih Kang? Ini sebelum nikah ya? Ini sebelum nikah, ini prawedding. Jadi di sini ya? Di sini. Silakan. Ngobrol dengan keluarga ya. Oke, di awal Kang Ferry itu menyatakan bahwa caleg itu wajib mensejahterakan rakyat. Ini maksudnya bagaimana Kang? Sebenarnya itu materi orasi atau bagaimana? Enggak, dalam konteks mensejahterakan kan itu sebenarnya pasca sebenarnya ketika dia nanti terpilih menjadi anggota legislatif. Tapi calon anggota legislatif atau bacaleg-bacalegnya harus betul-betul bisa menyapa. Harus betul-betul bisa simpatik dengan masyarakat, harus betul-betul bisa memahami problem-problem lapangan dan juga menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat. Karena kita bedakan antara bacaleg dengan calon kepala daerah, antara bacaleg dengan calon presiden wakil presiden kan itu beda. Jadi ini yang juga harus kita lihat sebagai salah satu hal yang perlu dilakukan oleh bacaleg-bacaleg. Jadi betul-betul menyapa masyarakat, betul-betul paham terkait dengan masyarakat, tanpa juga harus mengeluarkan iming-iming dan lain sebagainya seperti itu. Oke, nah terkait dengan sejumlah deklarasi atau pra-deklarasi atau dukungan dan sebagainya, ini kan kalau kita lihat di jadwal KPU kan masih jauh. Sebetulnya menurut Perindo ini sudah waktunya atau belum? Kalau dalam hal membangun semangat gagasan narasi yang saya sampaikan di awal juga, ya itu menjadi poin penting sebenarnya. Tapi dalam konteks membangun figuritas, memang agak lama. Bayangkan 24 April untuk pencalonan anggota legislatif dan nanti di sekitar bulan Agustus untuk proses Pilpres. Dan nanti proses penetapannya itu di tanggal 25 November. Kan luar biasa, jauh banget. Jadi baru kita tahu penetapan Capres-Cawapres itu 25 November karena 28 udah mulai kampanye. Jadi sebenarnya ya sekarang harus dibangun ya tadi gagasannya, terus apa isu besarnya, narasi yang harus dibangunnya, itu yang memang harus kita coba lakukan sekarang di awal-awal ini seperti itu. Tanpa ya kalau misalnya terkait dengan soal figur ya komunikasi politik yang dijalin seperti itu. Nah kalau saya lihat kan siapapun yang muncul itu yang dihadirkan figur. Saya jujur belum melihat ada gagasan yang genuine kan, yang ditawarkan oleh masing-masing calon atau apa. Apakah itu tidak akan berpotensi untuk mempertebal polarisasi kan? Karena kan ini kanan, ini kiri kan, seperti itu. Itu bisa jadi akan muncul, tapi saya yakin karena memang figuritasnya masih belum firm ya terhadap 1-2 figur yang memang nanti akan dicalonkan, itu masih belum terlihat. Polarisasi itu kan memang handicap kita di beberapa pemilu kebelakangan seperti itu, dan ini memang masih akan ya diprediksi masih, tapi mudah-mudahan ke depan tidak ada politisasi identitas ataupun terkait dengan polarisasi aktivitas yang dilakukan, polarisasi agama dan lain sebagainya. Itu saya pikir mudah-mudahan ini yang harus kita tonjolkan ke depan supaya ini tidak muncul di pemilu 2024 itu. Oke. Figur calon presiden seperti apa yang menurut Kang Ferry dibutuhkan Indonesia saat ini? Selain ya sekarang kan
didorong untuk tahun Ada emas. faktor umur nggak? Faktor Harus muda gitu? saya pikir enggak. Ya? Kalau misalnya muda pun tidak energik ataupun tua pun tidak Harus mengikuti rambut tren putih muda, itu enggak? tidak juga. Oke, yang seperti apa? Ini jebakan-jebakan ini. Ya, yang pasti bisa membawa Indonesia ke depan lebih baik. Kayak gini kan, ini kan banyak faktor ya. Dari sisi demokrasi misalnya, bagaimana sisi yang memang muncul dari kebebasan-kebebasan sipil. Dari sisi ekonomi, bagaimana kita masuk pada wilayah krisis atau resesi dunia, misalnya seperti itu. Dari sisi yang lainnya, proses pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Ini kan harus kita baca secara komprehensif. Kalau misalnya itu tidak kita baca, maka figur itu akan terjebak dengan figur-figur tertentu saja. Kan sekarang yang memang muncul adalah figur yang memang muncul hasil dari kerja-kerja lembaga survei. Kan seperti itu. Hasil lembaga survei inilah figur yang ini. Kan bisa jadi ada banyak figur-figur yang lain yang kita juga tidak tahu, atau figur-figur alternatif yang saya yakin anak-anak bangsa kita akan muncul yang lainnya seperti itu. Nah, ini yang perlu juga kita coba lihat secara lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Jadi tidak terjebak dengan soal figuritas tadi. Jadi saya sih melihat tadi karena banyak catatan-catatan, banyak hal yang harus dilakukan di bangsa ini, termasuk salah satunya terkait dengan soal polarisasi, politik identitas, terkait dengan soal hoax, terkait dengan soal bagaimana memajukan kesejahteraan rakyat. Ini yang memang harus dicari orang-orang yang tepat. Oke, saya perlu jawaban yang lebih firm. Kira-kira dari sekian kriteria itu sebetulnya sebagai sumbangsi Perindo ya terhadap bangsa ini seperti apa sebetulnya figur yang pas ya? Kita kan menghadapi persoalan ekonomi, kita juga menghadapi persoalan-persoalan yang terkait dengan kebangsaan dan sebagainya. Dua hal kata kunci yang kami dari Perindo selalu kemukakan. Yang pertama adalah soal kesejahteraan, yang kedua adalah soal persatuan. Nah, konteks kesejahteraan ini kan terkait dengan soal bagaimana masyarakat tidak hanya melihat dari Human Development Index misalnya, soal pendidikan, soal kesehatan, soal daya beli misalnya, kan seperti itu. Tapi bagaimana masyarakat itu betul-betul sejahtera. Masyarakat punya misalnya angka pendapatannya memang cukup memadai. Kan seperti itu. Kita ada UMR atau UMP segala macam kayak gitu, bisa nggak itu menjadi patokan yang kita lakukan. Nah, ketika masyarakat kita sejahtera dengan berbagai dimensi aktivitas dan kemampuan-kemampuan yang ada, termasuk sisi salary-nya yang muncul, saya yakin ujung-ujungnya yang namanya politisasi identitas, yang namanya polarisasi dan lain sebagainya itu selesai. Dan ruang-ruang kesatuannya akan muncul. Dua kata kunci, kesejahteraan dan persatuan. Dan itu ada di figur Haritanu. Pak Haritanu figur yang sangat mumpuni. Beliau untuk dicalonkan sebagai bisa saja presiden atau wakil itu presiden. Sebagai alternatif kan bisa saja. Bisa jadi Tuan Guru Bajang juga bisa menjadi figur alternatif. Jadi maksud saya adalah kita jangan terjebak juga dengan figur-figur yang muncul hasil survei seperti itu. Tapi banyak anak bangsa kita yang memang luar biasa. Seperti halnya Ketua Umum kami, Tuan Guru Bajang, dan juga banyak tokoh-tokoh yang lain yang memang juga penting untuk kita lihat sebagai satu alternatif yang memang kita bisa sampaikan kepada masyarakat. Ini loh yang bisa kita ini keren, jadi partai mencalonkan kadernya sendiri. Jadi ini luar biasa nih. Ya, jadi tapi karena dalam soal elektabilitas kita belum masuk pada pragmatis ya. Soal pilpres ya, kita belum masuk pada. Tapi jika dibutuhkan Perindo tidak defisit kader gitu ya. Tidak defisit pemimpin gitu. Ya. Walaupun mungkin kita juga baca hasil-hasil survei ini kan kita baca. Kita juga komunikasi politik dengan ketua-ketua umum partai, kita komunikasi politik dengan pimpinan-pimpinan hasil survei yang cukup bagus, misalnya dengan Pak Anies, dengan Pak Ganjar, dengan Pak Prabowo. Kan ketua umum kami juga menjalin komunikasi yang baik dengan Pak Airlangga, dengan Pak RK, dengan semuanya. Kita membangun komunikasi. Tapi juga itu tidak harus ditutup gitu kan. Kan kita masih jauh tahapan yang kita lakukan. Ya kita harus masuk pada wilayah-wilayah gagasan. Saya pikir itu menjadi poin penting. Jadi narasi besar ini apa? Indonesia 2045 ini mau apa? Apalagi dengan kondisi bonus demografi yang ada. Bagaimana generasi muda, hasil BPS sekarang 53,8%,
dahsyat ini mau diapain nih generasi zilenial milenial. Nah ini yang saya pikir ruang-ruang itu yang harus kita banyak perbincangkan di samping soal figur. Figur penting, tapi saya pikir ini juga menjadi penting kayak gitu. Oke. Pertanyaan dari netizen yang juga menggelitik saya, bagaimana Perindo menghadapi strategi Society 5.0 bagi generasi muda? Ya, di era disruption seperti ini menjadi penting sekali. Apalagi kita tidak hanya 4.0, kita harus menghadapi Society 5.0 seperti itu. Okay. Ini menjadi poin yang sangat penting. Nah, oleh karena itu kita main di mekanisme digital. Bagaimana kita juga berinteraksi dengan digitalisasi. Makanya kenapa waktu 2021 kita mendeklarkan yang namanya konvensi rakyat. Okay. Konvensi rakyat itu adalah mekanisme pencalegan dengan berbasis digital. Bayangkan orang seluruh dunia, orang Indonesia yang berada di dunia manapun itu bisa mengakses melalui web yang ada untuk menjadi calon anggota legislatif. Itu kan luar biasa. Dan sekarang peminatnya luar biasa loh. Ini menjadi penting. Nah ini ya saya pikir ruang-ruang itu. Selain juga aktivitas-aktivitas yang memang dibuka secara digitalisasi. Misalnya kita membagikan gerobak Perindo itu kita bagikan. Betul. Nah, saya lihat tuh di mana-mana gerobak Perindo. Ciri digitalisasinya apa? Kita pakai QRIS misalnya. Itu kan satu hal yang kita sampaikan kepada para pedagang supaya tidak ada transaksi langsung, bagaimana melalui QRIS. Digital, jadi itu yang dengan QR code dengan aktivitas yang dilakukan. Itu kan satu hal yang memang saya pikir satu langkah lebih maju lah untuk kita upayakan. Oke. Kapan nih Perindo akan mendeklarasikan capresnya? Atau mungkin pertanyaan yang paling ditunggu adalah soal arah koalisi. Arahnya kemana nih, Kang Ferry? Kalau arah koalisi kita masih belum ya, kita masih menjajaki. Kita masih melakukan komunikasi politik dengan berbagai koalisi yang ada. Jadi tadi saya katakan, ketua umum kami dan kami di pengurus juga melakukan berbagai komunikasi politik dengan pimpinan partai, dengan calon-calon yang sekarang identik dengan hasil survei yang ada, itu yang sudah muncul. Kita melakukan komunikasi politik. Jadi atau menunggu arahan Pak Jokowi. Statement itu sudah diungkapkan pada waktu ulang tahun ke-8. Jadi ya Pak Ketum bilang bahwa ya kita karena memang kita menjadi bagian dari koalisi Pak Jokowi, ya kita menunggu arahan Pak Jokowi juga terkait dengan soal aktivitas yang ada. Tapi tetap di dalam juga kita lakukan berbagai diskusi-diskusi terkait dengan aktivitas itu. Oke. Jadi kalau arahan Pak Jokowi kan jangan sampai salah kan, tapi harus juga jangan sampai telat kayak gitu. Saya masih ingat tuh. Kang Ferry, terakhir ya, sebagai kader Perindo tentunya hafal dong Mars Perindo. Nggak usah utuh ya. Sepotong aja. Silakan Kang Ferry. Bagian ref-refnya ya. Terserah, mau di awal, ref atau akhir. Iya. Jangan semuanya ya. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan, dengungkan gemak, nyatakan persatuan, oleh Perindo, jayalah Indonesia. Demikian bincang kita dengan Ferry Kurnia, Wakil Ketua Umum Bidang Pemilu. Sangat inspiratif. Sampai jumpa pada episode selanjutnya, tetap di program Karpet Merah. Terima kasih, Kang Ferry. Terima kasih, Kang. Siap.